Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube saya, Mila Hanza. Nah, udah lama banget ya saya tidak membahas tentang kisah inspirasi. Sebelumnya saya banyak membahas tentang ide bisnis, tipsnya, tuh tentang marketplace juga gitu ya. Dan kali ini saya akan membahas sesekali kisah inspirasi yang ada kaitannya juga tentang bisnis dan bisa juga kalian lakukan, dan teman-teman pasti setiap orang hampir 100% punya aplikasi ini dan bisa untuk mempromosikan produk teman-teman dan banyak dipakai oleh orang-orang untuk berbisnis. Nah, teman-teman selain menggunakan aplikasi ini, teman-teman tahu nggak pendirinya siapa dan kisah hidupnya bagaimana sehingga sudah sukses dan banyak sekali penggunanya. Nah, untuk itu jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya supaya setiap minggu teman-teman tahu pas video saya di-upload. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini yang saya maksud adalah ya WhatsApp. Siapa sih yang nggak tahu WhatsApp? Di sini hampir semua orang pasti menggunakan aplikasi WhatsApp untuk chatting, video call, terus buat story ya, terus buat grup bersama teman-teman dan sebagainya. Banyak digunakan di dalam WhatsApp ini dan banyak juga fitur-fitur menarik lainnya yang ditawarkan di sana ya. Nah, kalian tahu nggak sih pendiri WhatsApp itu siapa dan apa asal-usul WhatsApp itu gimana gitu ya? Siapa sih pendirinya? Bagaimana kisah hidupnya sampai benar-benar sukses sampai sekarang? Bahkan apakah pendiri WhatsApp itu mereka punya berpendidikan tinggi dan terlahir dari orang kaya raya? Ternyata tidak, teman-teman ya. Dia putus sekolah, putus kuliah, dan dari keluarga yang sederhana. Oke, mari kita lanjut kisahnya. Nah, siapa sih pendiri WhatsApp? Ialah John Com. John Com ini ialah seorang pengusaha dan pemrograman komputer Amerika di Ukraina. Dia adalah salah satu pendiri dan mantan CEO dari WhatsApp. Nah, John Com sendiri itu lahir pada tanggal 24 Februari 1976 di Kiev, Ukraina, Eropa Timur. Ayahnya bekerja sebagai dalam bidang konstruksi, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga. Di tempat tinggal John Com itu mereka tidak memiliki fasilitas yang layak ya, seperti tidak ada listrik, terus kalau mandi harus mengantri dan sebagai banyak lainnya yang memang benar-benar kehidupannya itu memang sulit sekali ya. Nah, ada terjadi sesuatu hal yang boleh dikatakan tentang politik juga ya, karena waktu zaman itu ada beberapa yang mereka terjadi anti Yahudi karena John Com itu kaum Yahudi, jadi mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dan diskriminatif. Jadi karena tidak tahan dan takut dikejar-kejar terus ya oleh orang di sana, jadi akhirnya pada tahun 1992 pada usia 16 tahun, John Com dan ibunya pindah dari Uni Soviet ke Mountain View, California, Amerika Serikat untuk memulai hidup baru. Ketika John Com sama ibunya pindah dari Uni Soviet ke Mountain View ya, California, Amerika, mereka dengan berkat dukungan sosial mereka tinggal di apartemen kecil dengan 2 kamar ya, dan ibunya John Com itu dia bekerja sebagai baby sister dan John Com itu sendiri bekerja sebagai jaga kebersihan di toko kelontong juga
bekerja sebagai angkutan sampah ya, dan cuci piring juga, karena saking ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka di sana. Oh iya, satu lagi, ayahnya tetap tinggal di Ukraina dan segera mungkin akan menyusul Jancom sama ibunya di Amerika. Tetapi nasib berkata lain, tahun 1997 ayahnya meninggal dunia. Ia Jancom 18 tahun, ia terdaftar di Universitas Negeri San Jose. Karena kemampuan berbahasa Inggrisnya baik ya, jadi dia bisa masuk ke universitas negeri yang ada di California. Nah, karena minat bakatnya itu yang paling tertarik ialah tentang pemrograman komputer, dia gigih belajar dan memahami kode-kode dan cara pemrograman komputer ya. Jadi dia bisa kayak membeli buku-buku bekas, mengumpulkan duit ya, membeli buku-buku bekas untuk mempelajari tentang pemrograman komputer, karena menurut dia di sekolah ilmunya itu kurang banyak yang didapatkan, kurang puas gitu, jadi dia baca buku tentang pemrograman komputer. Nah, setelah dia dapat ilmunya di dalam buku itu dan dia dijual kembali buku bekas-bekasnya dan mengumpulkan duit juga. Nah, dari uang ini dia bisa menggunakan dengan baik untuk kehidupan Jancom ini. Nah, setelah buku bekasnya dijual kembali untuk mendapatkan uang, Jancom ini dia bergabung di grup komunitas hacker ya. Boleh katakan kayak grup tentang dunia pemrograman, kayak keamanan data gitu. Dia gabung di situ dan belajar lebih lagi untuk meningkatkan minat dan ingin tahu ilmu yang lebih banyak tentang pemrograman komputer. Pada tahun 1997, Jancom ini bertemu dengan seorang karyawan dari perusahaan Yahoo, yaitu Brian Acton ya. Jadi Brian Acton ini menawarkan pekerjaan karena Jancom ini pandai komputer ya. Jadi pokoknya adalah skill dia. Jadi Brian Acton ini menawarkan pekerjaan di Yahoo, di perusahaan yang dia tempat kerja gitu. Nah, karena Jancom ini kurang yakin karena dia masih kuliah, belum lulus gitu. Mana mungkin saya diterima di perusahaan Yahoo ini. Nah, setelah dicoba dulu dan akhirnya Jancom ini dicoba dites ya tentang komputer. Ternyata CEO dari Yahoo ini nih tertarik dan mulai suka dengan pekerjaan Jancom ini, dan akhirnya dia diterima dan bekerja di perusahaan Yahoo. Nah, dan karena dia bekerja sambil kuliah juga ya, karena tidak fokus gitu ya, dan ada masa dimana saat di perusahaan Yahoo itu ada mengalami problem, masalah gitu, ada beberapa jaringan atau pemrograman mereka yang error, jadi disuruh harus diselesaikan saat itu juga. Bahkan Jancom itu masih kuliah gitu kan, jadi dia bingung mau pilih kuliah atau kerja. Jadi karena dia memang butuh uang, dan karena kalau kuliah mungkin dalam pikirannya kalau kuliah tuh memang bagus, tapi dalam saat itu tuh dia butuh uang dan butuh ilmu juga dan pengalaman juga ya. Jadi Jancom ini memutuskan untuk putus kuliah dan berhenti kuliah dan fokus bekerja di perusahaan Yahoo tersebut. Pada tahun 2007, keduanya, Jancom sama Brian Acton, mereka berhenti di perusahaan Yahoo dan mereka melamar di perusahaan Facebook, dan ya sia-sia, mereka ditolak dan tidak diterima bekerja di perusahaan Facebook itu sendiri.
Nah, karena mereka berdua tidak putus asa dan pingin berusaha dan tidak menyerah gitu ya, pasti ada jalannya gitu. Nah, 2 tahun setelah itu, 2009, pada masa iPhone ya, iPhone tuh pada masa yang memang meningkat sekali ya, masa iPhone dulu tuh kemajuannya itu bagus sekali. Jadi Jancom ini dia membeli iPhone dan melihat isi dalamnya gitu. Biasanya kan kalau HP zaman dulu cuma digunakan untuk menelpon, SMS, cuma itu aja. Nah, di dalam iPhone ini beda, seperti gimana ya, seperti komputer berjalan gitu, kayak laptop, tapi dalam HP ini nih kita bisa kayak laptop, kayak komputer bisa digenggam gitu. Dari HP ini kita bisa internetan gitu, bisa buka Google, bisa buka YouTube, atau buka segala macam gitu kan. Jadi canggih gitu. Nah, dia berpikiran ada nih potensi ide aplikasi yang bisa dikembangkan di dalam HP ini gitu. Jadi dia berpikir pingin buat suatu aplikasi yang bisa terhubung ke semua orang di luar kota, dimanapun, bisa video call, bisa chattingan, terus bisa nelpon gitu ya. Jadi dia memikirkan untuk membuat aplikasi, yaitu namanya WhatsApp. Nah, setelah pas dia udah membuat aplikasi WhatsApp, pada zaman itu kan belum ramai yang tentang WhatsApp ini, orang belum tahu banyak gitu ya. Jadi cuma sedikit yang lihat, dan dia hampir putus asa dan menyerah, dan dia ingin meninggalkan aplikasi WhatsApp ini dan mencari pekerjaan yang baru. Dan sahabat dia, Brian Acton, itu meyakinkan dan kasih motivasi, jangan menyerah gitu saja dong gitu, kamu harus memperkembangkan aplikasi ini gitu. Udah capek-capek buat tapi kamu sia-siakan, jangan, itu sayang banget, harus ditingkatkan lagi gitu. Karena dorongan dari sahabatnya, akhirnya WhatsApp ini berkembang dan banyak yang digunakan. Dan pada tahun 2010 jadi peringkat 20 aplikasi tertinggi yang ada di Play Store. Dan akhirnya ya, endingnya bahagia sekali ya. Pada tahun itu 2010 ya, tahun berapa ya, 2014, pada tahun 2014 WhatsApp ini diakuisisikan oleh Facebook ya. WhatsApp ini dibeli oleh Facebook. Perusahaan Facebook yang pernah mereka berdua pingin lamar kerja di sana tapi ditolak, dan akhirnya perusahaan Facebook itu sendiri yang membeli jasa mereka. Senilai berapa? Wow, 19 miliar dolar. Itu banyak banget ya. Jadi itu memang pelajaran hidup juga bagi kita ya gitu. Jadi kita jangan gampang nyerah, walaupun banyak rintangan, hadapi aja, pasti membuahkan hasil gitu. Jadi setelah itu sampai sekarang, WhatsApp sampai saat ini udah banyak yang pakai WhatsApp ya. Bahkan rata-rata mereka chattingan, video call pakai WhatsApp. Dulu BBM udah nggak ada lagi, zaman BBM. Line juga nggak ada. Pasti di mana-mana minta WhatsApp, apa WhatsAppnya gitu. Sampai sekarang WhatsApp masih eksis di mana-mana gitu. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik ya hari ini. Pertama itu, jangan menyalahkan takdir. Jangan kita kayak pokoknya tuh dilahirkan dari keluarga yang sederhana gitu ya, jangan menyesali gitu. Ubahlah takdir itu, ubahlah bahwa kita bisa lebih baik dari
orang tua kita gitu, bahwa kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara kita harus gigih dan pantang menyerah, harus maju ke depan. Yang kedua, jangan pernah menyerah meskipun sesulit apapun kehidupan, jangan pernah menyerah dan mengeluh. Tetaplah berusaha dan mencari jalan solusinya. Yang ketiga, jangan iri pada kesuksesan orang lain, karena hidup kita ini berbeda-beda. Jangan dibandingkan dengan hidup orang sama hidup kita. Kita punya porsi yang berbeda-beda. Carilah versi kamu sendiri yang terbaik dan ternyaman, dan yakin bahwa kalian bisa. Skill apa yang kalian ada, skill apa yang kalian bisa itu ditingkatkan, dipelajari dan dikembangkan, dan pasti nanti akan ada membuahkan hasil ke depannya. Nah, cukup sekian video kali ini ya tentang inspirasi pendiri WhatsApp ya. Di sini di channel ini saya sekali akan menceritakan tentang kisah inspirasi juga, supaya kalian tahu ya dan merefreshkan otak juga ya, untuk bisa mendengarkan cerita-cerita inspirasi dan bisa mengubah pikiran kita menjadi positif, dan bisa membuka pikiran kita gitu ya untuk lebih berpikir positif dan memulai hari dengan hal-hal yang baik gitu ya, dan menggunakan waktu dengan baik sebaik mungkin untuk teman-teman sendiri. Nah, untuk itu jangan lupa di subscribe dan diklik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu pas video saya diupload. Saya Mila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.